dan yang hitam itu hanya kami 4 orang sah. Kami sudah terbiasa dan yang putih, jadi sudahlah. Biar kita hitam juga merasa bahagia. Kan dulu lebih parah lagi, tapi sekarang biar hitam, tapi kan Romo, toh jadi sudahlah Romo. Ingat masa lalu. Orang bertanya yang paling jauh dalam hidup adalah siapa? Adalah apa? Yang paling jauh adalah masa lalu. Sekaya apapun kita tidak mampu mengembalikan waktu yang telah lewat. Dan kita tidak mampu membeli kembali masa yang telah lewat. Kita mau kaya juga tidak bisa. Tadi saya lihat semua auto full. Tapi tidak ada satu auto di sana. Auto ambulans, saudara. Itu auto berkelas, mau Pajero Sport, mau double cabin, semua full yang berkelas. Yang ambulans tidak ada. Apakah orang-orang Cina tidak mampu membeli? Tidak. Itu hanya miliknya kepala dinas yang tadi Bapak Bupati baru lantik mereka. Jadi kepala dinas punya itu ada di puskesmas. Mari kita belajar. Tuhan mengingatkan pada masa lalu, masa yang paling jauh. Maka kita belajar. Hidup harus terus memandang ke depan. Kaca depan lebih besar daripada spion. Masa lalu itu yang spion itu. Spion masa lalu. Siapa yang bawa mobil hanya lihat spion? Kecepatan 120 spion. Itu biar bajingan. Itu langsung semoga orang hanya membutuhkan spion waktu perempatan atau mau lewat. Baru kita lihat free. Bukan sepanjang jalan kecepatan terus mati kita. Maka masa depan itu jauh lebih luar biasa ketimbang masa lalu. Ingatlah masa lalu. Kenapa Tuhan meminta kita untuk ingat masa lalu? Untuk mengubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dengan masa lalu yang telah kita lewati, kita mampu menatap masa depan. Masa depan. Hari ini kita ada di sini. Ini di sebelah kiri ini, ya kirinya saya sama. Yang 1, 2 tidak sama. Yang di sana yang kita sama ya. Yang penting duduk di sini. Duduk di sini berdoa. Oh nengka. Nengka. Itu bilang doa. Doa untuk siapa? Kita saling mendoakan. Tuhan mengingatkan, jika Anda tidak setia, maka Ia meninggalkanmu. Yang Dia tinggalkan apa? Bukan Dia tidak mau menyelamatkan, bukan. Tetapi Ia menginginkan kita untuk kembali kepada-Nya. Kembali. Kita kembali. Kita biar mau jalan rumah di Keva, biar nanti tinggal di Jakarta, atau mau lama di Jakarta, mau di Bali, tinggal situ 2 hari saja. Kami kembali. Mami biar mau keliling semua di sana sama. Yang paling nyaman tuh di sini. Karena papi punya di sini. Di sini ini. Mau KCS mau bajingan juga tidak di sini. Mami tidak akan betah di KCS. Yang ini. Nah papi di sini, intensitas banyak itu biar papi saya di sini. Semua ini terbaca oleh Tuhan. Papi di sini. Aloysius itu di sini. Biar mami saya mau ke sana, saya mau ke Bali, saya mau ke ini, tapi mami bilang tidak. Saya cukup, minggu depan saya harus kembali. Karena papi tidak ada juga, tidak, saya harus kembali. Karena di setiap lorong ini ada papi. Di setiap lihat saya. Jadi nanti ini kita yang sama-sama ini. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk lebih banyak senyum. Kalau kita utang banyak senyum sah. Kita mau buat apa? Senyum. Kalau tidak senyum juga kita lebih parah. Lebih baik senyum. Karena biar senyum juga kita tetap parah. Tapi paling kurang mengurangi yang parah ini. Daripada kita tidak senyum. Jangan. Senyum. Dengan senyum kita belajar memaafkan. Belajar memaafkan. Karena dengan mengampuni kita membiarkan masa lalu pergi. Kita lihat laut saja, laut semua muara
menuju ke sana. Air laut masih saring. Yang bersih yang masuk, yang kotor tidak. Kenapa kita harus masukkan semua? Dan jangan mudah menilai orang. Yang isap rokok kita tulis, kita baca di sini. Gudang garam, tapi isinya rokok. Tulisannya gudang garam, isinya rokok. Jadi kita lihat ini satu ini tidak baik. Oh, bukan. Salah menilai. Gudang garam isinya rokok. Seharusnya gudang garam di dalam sini garam full. Kok gudang garam isinya rokok? Itu sama seperti PEPSODENT. Tulisannya Pepsodent, bacanya odol. Pepsodent. Nah, Pepsodent. Ini apa ini Pepsodent? Baca odol. Baca odol. Kalau ini di sini Indri. Inilah raja orang Yahudi, Indri. Inilah raja orang Yahudi. Apakah sama dengan Pepsodent baca odol? Bukan. Ini kita yang belum tahu. Itu tulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Indri, Yesus, Nazarenus, Rex, Yudea. Jadi pas, inilah raja orang Yahudi. Yesus, Nazarenus, Rex, Yudea. Inilah raja orang Yahudi. Maka supaya mau damai, kita ini mati tulisannya Rib. Kita ini Rib. Paus juga Rib. Jangan satu yang bilang saya punya mati tulis Indri sama. Indri ini siapa? Nah, Indri ini hanya Tuhan Allah saja. Indri, Yesus, Nazarenus, Rex, Yudea. Kalau kita punya yang penting tinggal dalam damai cukup. Rib. Ada satu yang di dunia ini, saya pergi berkat itu dia tulis Indri. Saya bongkar. Ini hari tidak jadi berkat. Bongkar, ganti, baru saya berkat. Jadi dia bongkar. Saya Indri. Indri ini ke Tuhan Allah bisa pemalas besar satu mau Indri. Kikir besar satu mau Indri. Tidak bisa. Indri hanya Tuhan. Yesus, Nazarenus, Rex, Yudea. Kita punya Rib. Pokoknya Rib. Biar dia tidak masuk misa juga Rib. Tetap damai begitu. Ya, kan itu tentang damai itu. Jadi kita biar mati dengan penderitaan juga tetap Rib. Istirahat dalam damai. Maka dalam intensi arwah, jangan tulis semoga dia mendapat tempat di samping di sisi kanan Allah. Yang di sisi kanan ini yang Indri ini. Model kita mau geser Indri. Tidak bisa. Itu semoga dia mendapat tempat di sisi kanan. Tidak, di sebelah kanan itu hanya miliknya Indri. Bukan yang rip ini. Kita belajar dan tulis intensi, cukup nanti frater baca dia kembangkan. Jangan kau kita tulis kembali bilang saya mau tulis, tapi semoga dia mau menggantikan. Padahal Bapak tidak pernah masuk misa, tapi mau ganti posisi kita ini biar di pelataran saja. Yang penting pelataran surga. Mazmur menulis lebih baik 1 hari berada di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 tahun berada di tempat lain. 1000 tahun ada di tempat lain, kita mau buat apa? Tidak ada guna. Dan pemazmur juga menulis, ketika Anda berada di pelataran rumah Tuhan, kebaikan selalu mengalir dan berkat tidak akan pernah berhenti untukmu. Dan jika aku tidak pernah membuat kebaikan, biarkan lidahku melekat di atas langit-langit. Coba kita kasih kenal lidah di atas langit-langit. Ini sekarang saya kasih kenal dan saya omong. Maka itu sama seperti Babel. Karena orang berjuang mau sama dengan Allah, tetapi mereka semua lidah melekat, maka tidak jelas. Kebaikan tak berarti. Dalam sebuah tulisan yang kita kenal, yang kita tahu, dan yang pernah kita baca, ada 2 tempat penting yang sudah ke tanah suci. Ada Galilea dan juga ada Laut Mati.
Galilea dan Laut Mati. Dua, penting. Mereka mendapat, baik Galilea maupun Laut Mati, mendapat aliran dari Yordan. Sungai Yordan mengalirkan airnya ke Galilea. Di sana ada tumbuhan, di sana ada buah-buahan, di sana ada sayur mayur, tumbuh hijau. Karena yang dia terima itu dia bagi. Sedangkan dia mengalir ke Laut Mati, dia terima juga aliran yang sama dari Yordan, tetapi dia menumpuk, tidak yang keluar. Maka pada akhirnya membusuk, kadar garamnya tinggi, maka tidak ada kehidupan di sana. Tuhan mengingatkan dalam filosofi sumur, menimba, dia tidak akan pernah berkurang. Menampung, dia tidak akan pernah bertambah. Artinya, memberi dan terus memberi, Anda tidak akan pernah berkekurangan. Menampung dan terus menampung, Anda tidak akan pernah berkekurangan. Karena di dalam Tuhan ada kelimpahan. Ut vitam habean abundantius. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Di dalam Tuhan ada kelimpahan. Jika ia mampu mengubah air menjadi anggur, ia pun akan mampu mengubah lelah kita, keringat kita menjadi berkah. Jika ia mampu mengubah pagi menjadi malam, atau malam dia mampu mengubah menjadi siang terang benderang. Maka dalam hidup teruslah bergerak maju, dan tidak boleh ada perbandingan. Kita tidak boleh banding, oh itu satu makan dengan daging ayam, ini hari kita makan kosong. Dan kepada kita tentang angin. Coba kita lihat angin, ini angin. Kita tidak tahu dari mana datangnya angin dan kemana pergi. Kita tidak tahu. Angin. Nah, angin kencang yang badai keras itu apa angin? Kita punya ada angin itu. Angin yang paling kencang itu angin kumpul keluarga. Itu juga angin besar. Itu angin itu. Orang sekarang kumpul keluarga, bon babi, beras, sopi, kopi, gula, bon semua. Bonnya 15 juta, kumpul keluarga dapatnya 5 juta. Nah ini angin kencang ini. Ini kencang sekali. Lebih tidak usah kumpul. Pertanyaannya, kumpul keluarga atau kumpul kenalan? Tidak ada kumpul keluar. Apakah orang Cina kumpul keluar? Kan diam-diam. Terkejut sudah. Mari kita belajar. Kita pun kumpul keluar. Kumpul terus. Nanti kita bilang tidak, ini kita harus kumpul. Kita mau rubah tidak bisa. Kegembiraan terus. Romo jo pergi. Nah, Romo ini mau bilang apa? Romo jo pergi. Ada kumpul, Romo tidak kumpul, Romo kumpul berkat saja. Romo sudah datang, bahagia. Iya. Angin kencang. Tetapi ada dua kata yang kemudian mengubah, diam, tenang. Ada dua itu. Angin itu pun diam. Maka dalam hidup kita perlu apa? Diam. Orang-orang hebat menulis, jika Anda ingin mendengarkan suara Tuhan, Anda perlu mengecilkan volume dunia. Ada kaitan dengan diam. Kita punya hanya sibuk saja, tidak pernah diam. Mari kita belajar. Di dalam diam kita menemukan. Yang paling jauh bukanlah pergi ke Cina, bukan. Bukan juga pergi ke Amerika, bukan. Yang paling jauh adalah perjalanan menuju diri kita sendiri. Mari kita masuk ke dalam diri. Mari kita hidup bersama. Mari kita berbagi kasih. Tuhan menemukan kekayaan di tengah perbedaan ini. Kita bersyukur hari ini atas kasih yang istimewa. Berbagilah sedemikian rupa, maka surga telah kita ciptakan. Jangan mencari surga. Surga tidak jual di supermarket, di Alfamart tidak ada. Di Alfamart tidak ada, di Rembulan juga tidak ada, KCS juga tidak ada, Aimi juga tidak ada, semua tidak ada. Tidak jual. Surga tidak jual di sana. Surga itu jual di hati kita masing-masing. Hati kita. Jika Anda memiliki hati untuk mengasihi,
jika Anda memiliki hati untuk mengampuni, jika Anda memiliki hati untuk berbagi, itu adalah surga. Kita bangkit berdiri, mengungkapkan iman.